masih bunyi. Dan minggu lalu, tapi sebelum lanjutkan tadi saya mau kasih satu ayat dulu. Coba buka dulu 2 Tawarikh 20. Oh, sorry. Ya, no, bukan. Dua Tawarikh 13. 2 Tawarikh 13 ayat 15. 2 Tawarikh 13 ayat 15. Ya, 2 Tawarikh 13 ayat 15. Udah ketemu, baca bersama bersuara 2 3. Dan orang-orang Yehuda memekikkan beki perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan beki perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Ya. Jadi ini dasar dari pujian yang tadi, serukan perangmu Yehuda itu ya. Ini ada ayatnya. Kalau dia nggak ada dasarnya, cuman kayak kita ngapain sih teriak-teriak? Karena ketika Yehuda, orang-orang Yehuda memekikkan beki perang, ya kan? Allah memukul kalah Yerobeam. Itu sama dengan tadi itu. Waktu mereka mulai menaikkan pujian, maka Tuhan membuat penghadangan. Jadi bagian kita memekikkan beki perang, menaikkan pujian, nanti Tuhan yang membuat penghadangan. Nanti Allah yang memukul kalah musuhnya. Gitu. Nah ini sama dengan minggu lalu. Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku. Jadi tidak hanya bisa percaya di dalam hati, tapi juga mengaku. Mengaku dengan mulut. Dengan hati, kebalik. Wow, luar biasa. Namanya bold. Sampai dihapus saja sulit. Dengan mulut mengaku. Mengaku ini apa? Mengaku ini deklarasi. Declare. Menyatakan, proklaim, memproklamasikan. Mengaku. Declare, proklaim, gak ada yang bisik-bisik. Diam-diam, nggak ada. Gitu. Karena waktu kita bersuara, mendeklarasikan, memproklamasikan apa yang kita percaya, maka telinga kita akan mendengar. Dan waktu telinga kita mendengar, iman akan timbul lagi. Itu menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Memperkatakan kembali apa yang dipercaya. Karena kalau di hati terus, nanti ada suara-suara lain di telinga, ada di pikiran, penuh, rame. Kamu kalah dengan itu semua. Kalau kamu tidak mengatakan dengan mulutmu apa yang kamu percaya itu. Jadi jangan berhenti hanya percaya dalam hati. Harus mulai mengaku dengan mulut. Dan mengaku dengan mulut itu declare, proklaim. Itu bukan bisik-bisik. Dia berseru. Memperkatakan. Ada nggak sih orang menang tapi malu-malu? Kayaknya kita menang, itu belum menang itu. Lihat di pertandingan itu, menang. Wah, sorak-sorai kaosnya dilepas, wah lompat-lompat sampai nggak karuan begitu ya kan? Itu temannya sudah di situ ditindih, dilompatin lagi di itu semua karena menang gitu. Udah nggak mikir dia menang, declare, wow semua dilempar ke atas semua di itu menang gitu. Nggak ada yang jalannya tertunduk dengan ini, menang. Gitu. Nah kalau belum bisa begitu, bukan karena belum menang, belum tahu bahwa sudah menang di dalam Tuhan Yesus. Itu aja. Makanya kita belajar firman. Makanya kita belajar kebenaran supaya tahu. Nah kalau tidak belajar firman, dibohongi setan. Kamu tidak tahu apa yang kamu punya. Kamu tidak tahu apa yang jadi hakmu. Sehingga kamu tidak mungkin dong membuat pengakuan. Karena pengakuan ini apa yang dipercaya di hati dulu. Gitu. Tapi yang dipercaya di hati tidak dikatakan separuh. Gitu. Gampang sekali untuk dia pikiran-pikiran yang dilihat, ya kan? Karena iman itu yang tidak kelihatan. Nah,
Sedangkan kita setiap hari lihat, dengar, raba, apapun lah itu dengan indera manusia. Terus kita bilang, oh ini manusiawi, wajar. Bukan, orang benar tidak hidup dengan indera. Orang benar tidak hidup dengan perasaan. Orang benar tidak hidup dengan penglihatan. Orang benar hidup karena iman. Galatia, coba buka dulu supaya tahu. Ini bonus saja pengantar. The just shall live by faith. Coba 3 ya. Galatia 3 ayat 11. Baca 2-3. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Dasarnya adalah percaya pada apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidupmu. Nah kalau kamu tidak tahu, ya kan? Saya sudah bayar semua warung di sekitar sini nih, kamu boleh makan apa aja. Geprek mantul, depannya rocket chicken, depannya apa lagi, belok ke sana dikit, ada apa namanya? Super penyet, ada macam-macam itu. Pokoknya ya semua yang di sepanjang jalan situ sudah dibayar. Tapi kalau kamu tidak tahu, kamu berani datang ke situ nggak? Enggak. Pas-pasan, cukup nggak ya? Masuk situ aja masih ragu-ragu. Tapi kalau kamu tahu apa yang menjadi hakmu, kamu masuk dengan pede. Kamu sebutkan, kenapa kok kamu masuk sini? Ya karena saya dikasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Kamu sebut nama yang memberitahu. Karena itu kamu harus tahu nama Yesus, apa yang dia sudah lakukan, apa yang dia sudah bayar. Kalau kamu tahu dia sudah, kamu tidak tahu dia sudah bayar apa, bagaimana kamu mau mengambil gitu loh. Dan setan mencoba supaya kamu nggak tahu. Kenapa? Ya karena yang sudah dibayar Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah jadi hakmu. Tapi kalau kamu tidak tahu, kamu nggak bisa ngambil. Kamu tidak berani ngambil. Dia akan terus membohongi supaya kamu terus di situ. Itu aja, sederhana. Dan ini adalah semua janji-janji itu. Dan tidak mungkin tahu tanpa baca firman. Gitu loh. Supaya tahu hak, supaya bisa mengambil, supaya hidup tetap percaya di situ. Itu, ya. Oke. Saya mau lanjutkan hari ini tentang upah dulu sampai selesai. Mungkin setelah Paskah khotbah-khotbah akan berbeda mungkin ya. Saya tunggu Tuhan. Upah, saya lanjutkan minggu lalu. Upah ya. Jadi upah itu setiap kita kemarin minggu lalu sudah ada ya. Tuhan ingin memberi kepada kita. Minggu lalu sudah apa? Upah kesetiaan, ya kan? Upah penghormatan, upah nabi, upah dari belas kasihan, upah jerih payah sudah belum? Belum ya? Oke. 1 Korintus 15 ayat 58. Yang dulu kemarin sudah upah menantikan Tuhan sudah ya? Nah. Oke, upah menguatkan jiwa. Sekarang upah jerih payah. Itu berarti nomor berapa kalau di catatan? Dan saya urutannya beda. Nomor berapa ini? 7 apa 8? 7. Karena nabi sama penghormatan jadi satu ya. Oh, ya nggak apa-apa lah. Penghormatan kan penghormatan kepada siapa itu khusus. Oke, upah jerih payah 1 Korintus 15 58. Sebenarnya ini juga kunci buat semua yang lain. Coba baca dulu bersuara. Kenapa baca bersuara? Ya supaya iman timbul. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus sampai, ya ini masih logos, tapi sampai jadi rema di hatimu. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15. Ya, jadi ayat-ayat yang sudah diberikan di sini, kamu bisa catat khusus di buku, nanti baca lagi, karena ini seperti kunci-kunci gitu ya. Kamu tidak harus dapat, ya kamu perlu dapat rema sendiri, tapi ini bagaimana tinggal kamu perkatakan terus jadi rema di hatimu lebih cepat sebenarnya itu. Tapi bukan hanya ini, terus nanti kamu nggak baca Alkitab ya, nggak apa-apa, hakmu cuma dapat 10% ya 90%.
Tuhan yang nggak diambil ini 90% daripada nganggur Tuhan. Itu. Ya kan? Yuk baca bersuara. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia. Oke, kuncinya di sini. Dalam persekutuan dengan Tuhan, baru tidak sia-sia. Gitu loh. Jadi kalau kamu lakukan itu semua, jerih payah, ya kan? Giat, semua. Tapi tidak dalam persekutuan dengan Tuhan, sia-sia. Sia-sianya di mana? Sia-sianya nanti di dalam kekekalan. Kamu sudah dapat upahmu di dunia. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Ingat enggak? Kalau kamu memberi sedekah, dilihat orang, kamu sudah dapat upahmu. Kamu berdoa, ini bukan tentang kita menyembah di Pancasila, nanti Kak Devi sembunyi lagi di situ, ya kan? Bukan. Tapi dia sengaja di perempatan supaya orang lain lihat, itu ngamen, ya kan? Sudah dapat upah. Kamu nyanyi di perempatan pasti ada yang ngasih kok. Ya kan? Gitu. Tapi kalau kamu di dalam Tuhan, nah itu nanti tidak sia-sia. Ada upahnya. Bagaimana caranya di dalam Tuhan? Ya tidak dilakukan dari diri sendiri. Tanya Roh Kudus. Ada orang, ini Dimas, Roh Kudus gak bilang pun dia akan pergi penginjilan. Pergi dia pokoknya. Tapi kalau itu tidak disuruh Roh Kudus, luar biasa. Orang akan memuji, wah luar biasa kamu Dimas ya. Hatimu luar biasa, jiwa-jiwa. Tapi nanti tidak dihitung kalau dia tidak lahir dari persekutuan dengan Tuhan. Makanya di Matius 7 itu mereka teriak, bukankah kami bernubuat demi namamu? Melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Enyah kamu pembuat kejahatan, kata Tuhan. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan kehendak Bapakku. Jadi karena punya karunia, dilakukan sendiri. Itu loh. Nah ini masalahnya. Ya. Pedang itu di tangan kiri. Tongkat di tangan kanan. Senjata itu di tangan kiri. Maksudnya apa? Tongkat itu pimpinan Roh Kudus. Jadi waktu kamu mau perang, mau pakai semua karunia, pengurapan, apapun yang Tuhan beri, tanya dulu sama Roh Kudus. Itu yang membedakan. Banyak orang karena karunia yang luar biasa, dia langsung pakai itu tanpa tanya Roh Kudus. Orang yang pelihat itu bisa langsung melihat tanpa berdoa. Tapi dia harus belajar tanya Roh Kudus. Tuhan, maksudnya apa? Kenapa kok lihat ini? Ini untuk apa? Harus disampaikan enggak? Dia lihat tentang seseorang kehidupannya. Bagaimana? Banyak orang tanpa tanya Roh Kudus, dia langsung pakai. Ngomong ke orangnya, hidupmu gini semua. Menimbulkan luka dan semuanya. Tanya Roh Kudus. Jadi harus ada tongkat di tangan kanan. Kenapa kok gambarannya tangan kanan? Ya kan? Tangan kanan ini yang otomatis, yang spontan. Gitu. Kalau kamu dilemparin sesuatu, mana yang kamu tangkap? Pakai kecuali orang yang terbiasa pakai tangan kiri. Gitu. Ya dong. Begitu di ini spontan dia. Coba Dimas, ya kan? Oh, dia tangan dulu. Tangan kiri aja bisa nggak? Coba tangan kiri aja. Tangan kiri Dimas. Oh luar biasa ya. Tangan kanan Dimas. Oh malah nggak bisa. Jangan-jangan dia pakai tangan kiri. Kamu ketika ada yang mau jatuh, mau apa pegangan, spontan. Pakai tangan apa? Kanan. Kenapa? Dia terbiasa. Terbiasa. Gitu loh. Supaya sampai yang terbiasa itu di hidup kita, bukan pakai kekuatan kita. Tapi tanya Roh Kudus. Itu loh. Itu sebenarnya. Nah itulah dalam persekutuan dengan Tuhan baru tidak sia-sia. Itu. Ada jerih payah, ada gitu ya. Berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, kalau tidak sia-sia maksudnya apa? Ada upahnya. Itu. Gitu. Oke. Lanjut. Oh ini kayaknya sudah ya. Ibrani 10. Oh. Coba buka dulu. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Ya, oke. Baca bersama, 2, 3.
Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya. Terjemahan literalnya bagus sekali. Iman itu, kepercayaan itu, ngomongnya di yang literal translation itu, your boldness. Keyakinan yang tebal, mantap gitu loh. Ya kan kalau bikin ngetik itu kan di bold. Ya kan? Didobelin kan? Jadi tebal kan? Tebal ini sampai jelas. Bold, kalau nggak di bold. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Jadi mempertahankan iman, mempertahankan kepercayaan, tinggal tetap itu ya, berani untuk mengakui, punya keyakinan yang teguh, itu ada upahnya. Kokoh. Kenapa? Karena kalau goyah, ya kan, nggak dapat apa-apa. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jarak antara firman Tuhan datang di hidup kita dengan dia digenapi, itu kadang bisa 25 tahun. Ya dong. Abraham terima panggilan dari Tuhan. Kamu akan jadi sangat banyak, bapak banyak bangsa. Kapan digenapi? 25 tahun kemudian. Tuhan bicara sama Daud. Diurapi, kamu akan jadi raja. Kapan dia jadi raja? Lebih dari 13 tahun kemudian. Tuhan bicara kepada Yusuf, beri mimpi. Kapan itu digenapi? 13 tahun kemudian, gitu. Jadi ada jarak antara firman yang masuk, janji Tuhan, rema, nubuatan, apapun itu, sampai kepada penggenapannya. Nah, ketika kita tidak yakin, tidak teguh di situ, jangan melepaskan kepercayaanmu, jangan melepaskan keyakinanmu. Dengan kuat, dengan teguh, dengan bold, gitu ya, dengan mantap, dengan yakin, gitu. Nanti kamu akan mendapat. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Bukannya itu hilang, tapi kamu berhenti percaya. Itu loh. Mempertanyakan Tuhan. Di situ masalahnya. Nanti saya akan bicara khusus nih, kemarin saya WA ke Mami. Ya. Nanti kalau khotbah judulnya ini, saudara kembar dari iman. Iman itu punya saudara kembar. Nanti ingetin ya, kok nggak khotbah-khotbah tentang ini? Ya, nanti iman punya. Berikutnya, upah dari berkualitas atau tahan uji. 1 Korintus 3, 11 sampai 14. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 14. Oh ya. 1 Korintus 3 11 sampai 14. Yuk, baca bersama, bersuara 2-3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, yang ini bukan sekarang upahnya. Waktu Tuhan Yesus datang. Waktu hari Tuhan dinyatakan. Karena nanti Tuhan akan datang dengan api. Ya. Jadi apa? Dasarnya Tuhan Yesus. Sudah diletakkan dasarnya. Di atas dasar ini kamu bangun terus, ya kan? Pakai apa kamu bangunnya? Dia bilang, kayu. Gimana kayu? Kayu. Rumput kering.
Jerami, tumpuan banyak. Emas. Apa? Perak, sulit digambarin ya. Permata. Kamu bangun pakai apa? Di atasnya, dasarnya Tuhan Yesus. Tapi di atasnya kamu membangun terus. Itu. Ingat ujiannya api, tapi belum sekarang. Kalau sekarang orang mungkin bisa membanggakan, ya kan? Saya sering ngomong, uang 1 juta kamu belikan rumput banyak. Uang 1 juta kamu belikan jerami banyak. Uang 1 juta kamu belikan kayu, ya tergantung kayu apa. Kalau kayu bekas kotak telur itu masih lumayan lah. Tapi 1 juta kamu belikan emas, seberapa? Berapa sekarang emas, Pak? 1 gram. Nah iya, 1 juta setengah gram lebih sedikit, ya kan? Paling 600 gram, seberapa? Kecil sekali. Tapi waktu api ujiannya, ini semua habis, ya kan? Beli jerami mungkin 1 ruangan ini penuh. Tapi begitu dibakar dengan api, habis. Karena ujiannya api. Gitu loh. Nah di sini masalahnya, apakah orang itu mau membangun itu dengan apa? Atas dasar yang Tuhan sudah letakkan dalam hidupmu ini loh. Setiap kita diletakkan dasar Tuhan Yesus. Jadi kalau dasarnya yang lain pasti goyah. Di atas dasar Tuhan Yesus ini, kamu bangun terus. Kamu bangun dengan apa itu? Dari mana kamu dapat emas, permata? Itu kan harganya mahal kan? Makanya ada bedanya orang membayar harganya dengan tidak. Gitu loh. Bagaimana membayar harganya? Mengikuti kehendak Tuhan. Dalam ketaatan. Dan bagaimana tetap dalam ketaatan? Ada firman, ada doa, ada manusia roh yang dibangun terus. Gitu. Ada hal yang diletakkan, itu membayar harganya. Itu membangun terus di atasnya. Gitu. Karena kalau orang punya talenta-talenta natural yang luar biasa. Dan kemudian dia melayani Tuhan, bekerja atau apapun melakukan atas dasar itu nanti belum tentu tahan uji. Misalnya, ini orang memang fasih lidah, ada orang ngomong itu, pintar bicara. Sejak awal sebelum dia percaya Tuhan, dia seorang komunikator yang baik. Dia orang yang bisa menyampaikan ide-ide dengan cerdas, orang bisa nangkep semua dengan gampang. Nah setelah dia percaya Tuhan, dia melayani Tuhan, dia pakai itu. Ya kan? Gimana? Salah nggak? Nggak salah. Tapi seringkali sumbernya itu, ingat yang saya bilang minggu lalu, bukan dari roh. Kalau kamu pakai kemampuan kekuatanmu sendiri. Manusia akan kagum. Manusia akan senang. Wah luar biasa kalau dia ngomong, jelas sekali. Ya kan? Dia jelasin ini sekali. Tapi hitungan Tuhan lain. Karena nanti ujiannya api. Waktu dia diuji dengan api. Apakah dia tahan uji atau tidak. Gitu. Nah bagaimana? Nih sekarang gini caranya. Di dalammu kamu punya Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu api. Karena itu ngomong apa? Jangan padamkan roh. Kalau kamu izinkan dia berkobar terus, dia akan menguji kamu dari dalam. Sehingga nanti ketika ujian itu muncul dari luar, kamu udah biasa diuji. Makanya orang ngomong, ujilah aku Tuhan. Cobalah. Terus. Jangan nguji diri sendiri. Kalau kita nguji diri sendiri, ya kan orang kan merenung, lihat, kita akan lihat diri kita banyak baiknya dibanding enggaknya. Minta dia menguji. Roh Kudus terangi hatiku, selidiki hatiku, selidiki aku. Lihat hatiku, lihat Tuhan. Apa sungguh-sungguh apa enggak? Selidiki. Nah, kamu dari sekarang minta api itu berkobar di dalam menguji kamu. Sehingga nanti ketika hari Tuhan datang, pengujian datang dengan api. Nah, udah biasa, tiap hari begini. Sudah habis semua kotoran yang lain itu. Makanya kita bilang apa? Kotoran terakhir yang dikeluarkan dari emas adalah perak. Dari mana? Bukan nunggu nanti. Dari sekarang ini loh. Tapi kalau kamu tidak pernah minta api Roh Kudus, tidak pernah minta terus. Ya, satu kali kelihatannya besar. Pelayananmu, jabatanmu, uangmu, apapun sepertinya banyak. Begitu ketemu api ternyata rumput kering dan jerami di situ. Karena tidak pernah diuji. Nah kita nggak bisa nguji diri sendiri.
minta Roh Kudus dari sekarang. Nanti api itu akan datang dari luar, tapi sekarang api itu ada di dalam. Tapi kalau apinya padam, nggak pernah teruji. Makanya jangan padamkan roh, supaya dia terus berkobar menyala. Nanti pasti hatimu akan terganggu terus. Kalau roh itu menyala di dalammu. Kok gini? Kok itu? Ngomong kasar sedikit, ngomong keras sedikit, hati nggak beres sedikit sama orang, itu udah. Karena roh itu menyala. Gitu loh. Kalau enggak kamu rasa, wah semua dunia salah. Cuman kamu yang benar. Itu ya. Nanti. Nah kalau sekarang jangan ditunggu. Jangan nunggu api itu datang. Jangan-jangan rumput kering jerami. Minta dari sekarang kamu berdoa, Tuhan. Menyala, berkobar. Bagaimana cara membuat api berkobar? Gitu. Jangan dipadamkan. Gimana caranya dipadamkan? Tutupin, gak ada oksigen itu padam. Kalau kamu biarkan pasti dia berkobar. Kalau kamu letakkan sesuatu yang dia minta untuk diletakkan pasti berkobar. Makanya selalu yang ditaruh di korban itu apa? Bagian-bagian yang berbau harum, lemak, yang enak, yang menyenangkan. Waktu kamu nurut Tuhan, kamu letakkan di situ, apinya semakin berkobar. Ya kan? Yang bakar-bakar biasa begitu. Tuh sate kronyos di depan kampus itu, aromanya sampai ke Gedung Biru kemana? Kenapa? Yang dimasukkan lemak semua. Ya kan? Bagian-bagian yang kita senang, yang kita suka, dimasukkan ke situ. Api itu berkobar. Dan dia bicara terus di hidup kita. Ya. Wahyu 22:11-12, upah perbuatan. Wahyu 22:11-12. Yuk baca bersama, 2-3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Jadi kejahatan akan ada upahnya, kecemaran akan ada upahnya, kebenaran akan ada upahnya, dan kekudusan akan ada upahnya. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan pada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ada upah kejahatan, ada upah kecemaran, ada upah kebenaran, dan ada upah kekudusan. Menarik ya, dia tidak menghitung upah kebaikan. Kejahatan itu lawannya bukan kebaikan, tapi kebenaran. Ada orang korupsi, tapi dia sumbang di gerejanya, di kampungnya, semua kenal di kampungnya dia orang baik loh. Begitu ditangkap KPK atau Kejaksaan Agung semua bingung. Loh, tapi dia kan majelis yang baik hati, nyumbang selalu untuk Natal, pembangunan gereja, semua orang kampung dikasih itu setiap kali datangnya. Orang baik dia, buat orang kampung, tapi tidak benar. Itu bedanya. Ya. Cemar dan kudus. Kudus itu dipisahkan, hidup dipisahkan, itu buat Tuhan, itu ya. Terus dikhususkan. Gitu. Nah cemar dia campur, tidak khusus. Gitu. Pisau ini khusus untuk memotong daging, ya bisa sih untuk memotong nanas, bisa sih untuk memotong timun. Tapi kalau dia dikhususkan dan kamu pakai untuk yang lain, dia jadi cemar. Hidup kita dikhususkan, makanya tanya Tuhan, khusus buat apa Tuhan? Kalau Tuhan bilang kamu khusus untuk melayani, ya kan, di kota-kota besar, jangan cari untuk pergi ke pedalaman. Kalau Tuhan bilang kamu dikhususkan untuk melayani orang tua, nggak usah cari keren melayani orang muda. Kalau Tuhan bilang kamu dikhususkan untuk keadilan, ya. Saya kenal dengan seorang pengacara, dikhususkan, Tuhan bilang untuk membela hak mereka yang tertindas. Tapi dia berdoa waktu Tuhan bilang itu ke hidupnya waktu dia muda. Tuhan, aku tahu hukum di Indonesia ya, sulit sekali untuk tidak menyuap dan sebagainya. Jaga tanganku bersih kalau engkau panggil aku ke situ. Tahu dia bayar harganya. Dia harus nunggu persidangan itu berjam-jam sampai dipanggil karena nggak bayar. Dan akhirnya kemarin 2 minggu yang lalu
3 minggu yang lalu dia WA ke saya, tunjukkan foto. Sedang diminta masukan untuk sebuah keputusan presiden terkait dengan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dia dipanggil untuk memberi masukan dari segi itu. Saya tanya gimana semua yang lain. Ya, semua yang lain tidak sungguh-sungguh memberikan pandangannya. Hanya karena dipanggil kemudian dibayar. Tidak ada yang punya hati memikirkan nasib korban, nasib itu semua dengan ini. Itu sih. Itu dikhususkan. Hidupnya dikhususkan. Dikhususkan untuk apa? Untuk yang Tuhan mau, gitu loh. Jadi jangan kita ngusus-ngususin sendiri. Tanya sama dia memberi dalam hidup kita Roh Kudus. Supaya kita kudus, dikhususkan buat dia. Buat apa Tuhan? Ya, sebenarnya Tuhan sedang ngomong ke saya begini. Kita pikir kalau kita sudah punya waktu saat teduh pribadi, 1 jam lah, 2 jam atau berapapun, ya baca Alkitab. Kita pikir semua waktu kita yang lain boleh kita pakai sendiri. Enggak. Kalau kita dikhususkan, ya harus tanya Tuhan, terutama waktu-waktu senggang, waktu kita nggak kuliah, nggak belajar, nggak bekerja, tidak saat teduh pribadi dengan Tuhan, itu kita harus pakai buat apa? Kalau tidak, hidup kita tidak dikhususkan, kita pakai semau kita sendiri. Gitu. Saya nggak bilang terus nggak boleh nonton, nggak boleh olahraga, nggak. Tanya aja sama Roh Kudus, supaya kita dikhususkan, mulai belajar. Khususnya waktu-waktu senggang, orang bilangnya leisure time, ya kan? Waktu senggang, itu kosong. Ini loh, yang banyak meleset. Waktu-waktu di mana kita pakai sendiri. Ingat, itu. Oke. Upah berpegang pada firman. Mazmur 19, 8-12. Mazmur 19 8-12. Mazmur 19 8-12. Yuk, baca bersuara. 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata percaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari salak. Hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Nah, kita tidak disuruh berpegang pada sesuatu yang nggak enak. Pada sesuatu yang jelek. Pada sesuatu yang buruk. Pada sesuatu yang nggak indah. Pada sesuatu yang goyah. Enggak, ya kan? Sempurna. Karena itu menyegarkan jiwa. Teguh. Karena itu memberi hikmat buat yang tidak berpengalaman. Loh, enak kan? Orang tidak berpengalaman itu harusnya tidak langsung ke hikmat. Ya dong. Hikmat itu lahir dari mana? Lahir dari punya pengalaman, terus dia bisa mengendapkan pengalaman itu, bisa membandingkan pengalaman orang lain, kemudian dia punya hikmat. Oh, baiknya begini. Tapi ini tidak berpengalaman, langsung bisa punya hikmat kalau dia punya firman. Lompat loh. Itu loh. Tepat. Karena itu menyukakan hati. Ya dong. Orang dinasihati, ditegur, tepat gitu. Murni, membuat mata percaya. Suci, ada untuk selamanya. Benar, adil, lebih indah dari emas, bahkan dari banyak emas tua. Luar biasa nggak? Dan dikasih emas 1 gram kalung, mungkin 2 gram aja udah lompat-lompat ini ya. Ini diberi emas tua lebih banyak. Apa? Firman. Lebih manis daripada madu. Saya dibawain madu itu dari Lampung, langsung diperas dari depan rumah, ada sarang lebah yang liar, langsung dipotong di situ, diperas di situ, jadi betul-betul murni, ya kan?
Nggak campuran. Ini lebih manis dari madu. Bahkan dari madu tetesan dari sarang lebah. Firman ini. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Ya, nggak usah dijelasin. Mau dikasih yang sempurna, yang teguh, yang tepat, yang murni, ya kan? Yang suci, yang benar, adil, lebih indah dari emas, lebih manis dari madu. Mau apa lagi? Tinggal kamu mau tetap pegang firman itu atau enggak. Kamu mau tetap memperkatakan, merenungkan, memegang firman itu atau enggak. Kalau kamu renungkan terus, ya kan? Jiwamu segar, kamu dapat hikmat, hatimu sukacita, ya kan? Matamu bercahaya. Ya dong. Itu semua. Jadi kalau itu belum ada di hidupmu, tambahi merenungkan firman. Tambahi memperkatakan firman. Tambahi membaca firman. Terus. Karena orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Itu loh. Ya dong. Loh, ini baru firman aja sudah jiwanya segar. Ya kan? Dapat hikmat. Hatinya sukacita. Matanya bercahaya. Ini belum upah besar aja dia udah dapat loh. Ya kan? Kalau belum ngalami, sampai kamu ngalami. Baca terus sampai ngalami. Perkatakan terus sampai ngalami. Karena ini benar. Yang ngomong ini siapa? Daud. Loh ya, yang ngomong orang yang punya semuanya. Tapi buat dia ini lebih daripada banyak. Oh, dia ngumpulin emas itu berapa triliun untuk bikin bait suci. Ya dong. Kira-kira 600 triliun loh pernah dihitung. Paling kasar. Bikin bait suci, emasnya dikumpulin buat Salomo itu. Tapi dia bilang firman Tuhan lebih dari itu. Gitu loh. Ya, kamu gak usah nunggu punya uang 600 triliun kan. Kemarin korupsi Pertamina itu aja 193 triliun. Karena mereka gak punya firman. Upah dari ketulusan melakukan ya, seperti untuk Tuhan. Upah dari melakukan seperti untuk Tuhan. Itu juga boleh. Kolose 3, 22 sampai 24. Kolose 3, 22 sampai 24. Kolose 3, 22 sampai 24. Ya, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu. Ini Paulus ngomong kepada orang yang waktu itu jadi hamba. Ya kan? Berarti dia tidak punya hak. Ini bukan orang Kristen semua yang diomongin loh. Hamba itu punya Tuhan. Gitu kan. Nah kan ada dilakukan hanya karena ya dia Tuanku, sudah dibayar, hanya di hadapan mereka, di belakangnya ngomel, di belakangnya ngeluh, ya kan? Melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang kamu perbuat, perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kalau orang lakukan menyenangkan untuk manusia, dia terima upahnya dari manusia. Manusia memuji manusia, karena dia lakukan cuman kalau ada tuannya itu di depannya, gitu loh. Kalau nggak ada, ya buat apa? Tidak nambah apa-apa di hidupku. Karena dia tidak tahu bahwa ada tuannya itu. Ada Tuhan maksudnya. Tuannya yang sesungguhnya bukan tuannya yang kelihatan itu loh. Ya kan? Karena kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Karena itu perbuat segenap hati. Orang lain nggak lihat, pemimpin nggak lihat, siapapun nggak lihat. Kalau itu sesuatu yang Tuhan taruh di hatimu untuk dikerjakan, kerjakan aja.
ada Tuhan yang melihat, ya kan? Ada Tuhan yang melihat dan kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Kenapa? Karena Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi jangan hanya jadi hamba manusia. Ya, itu yang Pak Adi juga sering bilang. Saya tidak melayani Sinode CKI, saya melayani Tuhan Yesus. Ya, lakukan. Apalagi yang sudah jelas-jelas ada ditentukan. Ya dong. Ini yang tidak dilihat aja, yang tidak diperintahkan, ya kan? Disuruh lakukan dengan segenap hati. Apalagi yang jelas-jelas ada perintahnya, itu loh. Nah, ini ada hubungannya nih. Sekarang sini dulu. Matius 6 ayat 3 sampai 4. Ini ada hubungannya. Ya, ini upah melakukan dengan tersembunyi. Matius 6 ayat 3 sampai 4. Yuk, 2, 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya padamu. Lagi, sebentar. Ini tentang memberi ya. Jadi maksudnya bukan, ya kalau yang memberi di sosial media kemudian jadi dapat follower banyak, sudah dapat upahnya. Gitu. Kamu posting-posting, kamu sudah dapat upahnya. Upahnya selain dari iklan, dari apa-apa ya kan, dari pujian manusia, dari komentar-komentar, sudah dapat upahnya. Sekarang, Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6, yuk 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya padamu. Ya. Ini berdoa. Ya, masuk ke dalam kamar, harafiah bisa punya waktu tersendiri, tidak dengan orang lain. Tapi masuk sampai ke dalam manusia rohmu, itu juga masuk ke tempat tersembunyi. Ya, bukan hanya doa dengan pikiran, bukan hanya doa dengan akal budi, tapi juga dengan doa dengan roh. Ya paling gampang kalau kamu berbahasa roh, berdoa dengan roh itu, ya kan? Karena Paulus bilang aku doa dengan rohku, doa dengan akal budiku. Itu. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Menarik loh ini. Nanti satu kali mungkin khotbah khusus. Tapi lihat, Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Kamu doa itu bukan hanya didengar sama Tuhan, tapi juga dilihat. Makanya orang ngangkat tangan, ada yang menari, ada yang sorak-sorai, lompat-lompat, ada yang sujud. Karena kamu tidak hanya didengar, dilihat. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nanti saya tunjukin terjemahan lainnya. Hah? Oh beda, ini doa pribadi. Ya. Yang disuruhnya yang Tuhan lebih lihat yang pribadi. Ini upah untuk yang tersembunyi, ada upahnya gitu loh. Yang terbuka juga pasti ada upahnya. Oh, yang tersembunyi aja ada kok. Matius 6 ayat 17 sampai 18. Ya, Matius 6 17 sampai 18. 2, 3. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya padamu. Saya nggak bawa Alkitabnya, tapi Alkitab saya yang terjemahan literal Indonesia ngomongnya gini.
semua tadi yang tersembunyi, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya secara terbuka kepadamu. Jadi ada orang sepertinya tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba dapat upah. Dia melakukan tersembunyi itu. Memberi tanpa orang lain tahu, punya waktu berdoa sendiri. Gimana tersembunyi? Ya orang lain belum bangun, kamu sudah berdoa. Orang lain sudah tidur, kamu berdoa. Kan itu. Orang lain masih tidur, kamu bangun berdoa. Kan tersembunyi. Kamu doain mereka yang masih tidur-tidur itu. Itu. Puasa, ya itu. Ya itu. Oke, kelihatan sedih-sedih, muram. Puasa, itu. Nggak usah, gitu ya. Sudah dapat upahnya. Wow, luar biasa dia ya. Puasa terus, gitu. Itu sudah dapat upahnya. Maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu. Jadi ini hal yang tiga ini, sedekah, ya kan, memberkati orang lain, menolong orang lain, berdoa dan berpuasa. Ya. Yang tersembunyi, yang orang lain tidak lihat, tapi Bapamu lihat, akan dibalaskan secara terbuka, bukan tersembunyi. Ya, bukan tersembunyi. Itu. Jadi ini sama seperti hamba tadi, yang dikerjakan lakukan seperti untuk Tuhan, karena ada upahnya. Itu. Ya. Lakukan seperti untuk Tuhan. Itu. Nah, yuk selanjutnya. Matius 20:6-9. Ini tadi 3-4. 6. Matius 20:6-9. Yuk baca 2-3. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya pada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya pada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuan itu berkata pada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ini upah dari tahu diri. Upah dari anugerah. Kenapa? Karena ada orang yang direkrut dari sejak pagi, ya kan? Coba buka dulu Matius 20 ini. Ayat 1. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah, Nil, ada orang-orang yang sepakat mengenai upah. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Nah ini pekerja-pekerja, orang-orang yang punya kualifikasi, punya kemampuan. Karena itu ketika mereka disuruh bekerja oleh Tuhan, dia sepakat dulu dong. Tuhan, aku nih, kok kamu panggil melayani Tuhan? Dapatnya apa? Upahnya apa? Tanya dulu buat kesepakatan. Oke, 1 dinar. Oke, kerja. Nah ada orang-orang pukul 9 lagi nganggur di pasar. Ya kan? Juga dipanggil Tuhan. Jam 12 sama kayak tadi. Jam 5 ya jelas lah orang-orang tidak punya harapan. Ini orang-orang yang ngerti anugerah Tuhan dalam hidupnya. Kalau Tuhan panggil saya melayani, Tuhan panggil saya ambil bagian dalam kerajaannya, itu anugerah. Dia tidak berani ngomong sama Tuannya, upahku berapa? Dapatku apa? Dia tidak berani buat kesepakatan dengan Tuannya tentang ini. Tuhan, aku dilibatkan aja aku bersyukur. Aku diberi bagian aku bersyukur. Aku engkau panggil aku bersyukur. Aku tidak punya kualifikasi Tuhan. Aku bukan pekerja. Aku orang nganggur. Ini anugerahmu. Dapatnya sama. Itu. Untuk siapa ini? Untuk orang yang ngerti bahwa dirinya itu tidak layak. Tapi karena anugerah Tuhan dia dipanggil. Itu. Dia akan terima upah dari anugerah. Luar biasa loh. Kerjanya 1 jam upahnya sama sehari. Karena dia tahu dia tidak layak. Itu. Dia tahu dia tidak punya kualifikasi. Dia tahu
Dia tidak berani. Tuhan, ya, kalau kamu ngerti itu dalam hidupmu, Tuhan, terima kasih ya, aku ini siapa? Ya kan? Kok engkau panggil, kok engkau beri kepercayaan, kok engkau libatkan, Tuhan, ya, pakai hidupku. Itu orang itu ngerti. Dia tidak berani, Tuhan, dapatnya apa? So, aku udah begini loh Tuhan untuk engkau, aku udah begini loh. Tidak ada itu, ya kan? Kita kalau ngerti apa itu anugerah, kamu akan dapat upah dari anugerah. Oke. Ibrani 11 ayat 6. Baru dong. Upah dari orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yuk, baca dulu. 2, 3. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upahnya. Tuhan, ini ya, Amplified, memberi reward kepada mereka yang dengan tekun, dengan segenap hati mencari Dia. Sebentar, saya lihat lagi. Mereka dengan segenap gairahnya, segenap semangatnya mencari Dia. Ada upahnya. Nah, kalau orang ini, Tuhan itu gembala yang baik, Dia mencari domba yang hilang, ya kan? Benar kan? Kita dicari terus gitu. Ya. Ini barang siapa berpaling, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, saya ingat nih. Saya sebenarnya mau ya. Satu kali saya memberitahu karena didorong Roh Kudus. Hamba Tuhan senior, usianya senior lah. Tentang Roh Kudus. Saya bilang begini, Pak, harus dikejar, Pak. Tidak bisa cuman, ya udah kalau mau dikasih boleh, tidak boleh. Harus dikejar, Pak. Harus dikejar. Gitu. Terus dia datang ke saya ngomong gini, kan kok harus mengejar? Bukankah, ini ayatnya ada, Dia yang melakukan baik pekerjaan maupun kerelaan menurut kehendaknya. Coba buka. Tidak usah dibuka ayatnya. Saya itu renungkan sampai hari ini loh. Itu mungkin udah 1 tahun lebih. Iya, benar. Tapi Paulus bilang apa? Aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Sebab aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Orang yang sudah ditangkap sama Tuhan, dicari sama Tuhan, ditemukan sama Tuhan, pasti muncul dalam hatinya kerinduan untuk Tuhan. Pokok sebegitu cinta sama aku tuh. Aku mau engkau lebih lagi dong. Aku mau kenal engkau. Penuhi aku lebih lagi. Jangan cuma ini Tuhan. Siapa Tuhan? Ini belum semua. Pasti dengan itu. Pasti dia ngalami itu. Gitu. Nah. Sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, mencari itu bukan untuk menemukan. Gitu. Tuhan itu sembunyi. Ya kan? Bukan untuk kita nggak bisa ketemu. Untuk ditemukan. Dia kayak orang tua yang main peta umpet sama anaknya. Masa dia ngumpet di lantai 3, di dalam tandon air, supaya anaknya nggak ketemu dia. Bukan, dia ngumpetnya di belakang korden aja. Gitu. Ya kan? Dan begitu anaknya ketemu, sukacita, gitu. Dia ingin ditemukan. Gitu. Tapi dia cari siapa yang sungguh-sungguh mau menemukan dia. Karena banyak orang, kita semua ini sudah ditemukan Tuhan. Tapi tidak banyak yang sungguh-sungguh mencari Dia, itu masalahnya. Gitu loh. Yang sungguh-sungguh, yang tekun, yang terus-menerus mencari Dia. Gitu. Nah, Dia ada untuk ditemukan. Gitu. Kita nyari enggak? Nyari Dia di mana? Ya lewat firman-Nya, lewat hadirat-Nya,
lewat cari isi hatinya, menantikan dia. Minggu lalu sudah ya menanti-nantikan Tuhan ya, upah itu ya, ada ya. Jadi ini mencari. Mencari ini aktif dong. Mencari ini menggali dong. Tuhan, perkenalkan dirimu, nyatakan dirimu, gitu. Kamu terus mencari, tanya, Tuhan ini apa lagi? Terus, gitu. Ada upahnya loh. Ada upahnya, gitu. Bukan pasif, bukan. Ya. Jadi ada upahnya. Oke, satu lagi mungkin atau selesaikan. 1 Korintus 3 ayat 8. 1 Korintus 3 ayat 8. Upah bekerja di ladang Tuhan. Satu Korintus 3 ayat 8. Yuk, 2, 3. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi, nggak usah bandingin dengan pekerjaan orang lain. Ya dong. Ada hamba Tuhan di desa, memuridkan, ngajari anak-anak kecil, mulai dari nggak bisa main drum, nggak bisa main keyboard, nggak bisa main pujian, terus begitu SMA, kuliah di kota. Oh, kota besar, langsung jadi pemain itu semua. Itu yang situ menuai, yang sini menanam. Masalahnya banyak orang yang menanam tidak menuai, sakit hati. Dan banyak orang menuai tidak menanam, sombong. Semua akan terima upahnya. Gitu. Saya ingat tuh satu buku tentang judulnya Kalau Yesus Seorang Kepala Daerah. Siapa yang bukunya di mana ya? Bagian pengantarnya gini. Seorang hamba Tuhan udah memulai pelayanan, merintis, menginjil di satu kota. Dia udah menginjilan dari rumah ke rumah, nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya terus. Sekian tahun kemudian datang satu hamba Tuhan lain. Begitu dia bikin KKR, puluhan ratusan orang percaya yang dulu dia sudah injili. Harusnya dia sukacita atau marah hamba Tuhan pertama. Seharusnya bersukacita kalau dia bekerja untuk kerajaan Allah. Tapi kalau dia di situ untuk merintis gerejanya, dia akan marah. Gitu loh. Dan dia tidak dapat upahnya. Karena harusnya yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Masing-masing akan menerima upahnya sesuai pekerjaan sendiri. Dia sudah menabur benih, menanam sehingga ketika mereka dituai sama penginjil itu, siap. Gitu loh. Kalau kerja untuk kerajaan Allah. Tapi kalau untuk membangun pelayanan, ya marah. Oh, saya sudah begini-begini kok. Ini. Ya. Itu kenyataannya. Itu loh. Saya kasih tahu dengan Pak, itu ya, satu orang hamba Tuhan. Saya sudah merintis 11 gereja loh. Dan semua itu saya bangun pakai uang saya sendiri. Itu gitu. Kok setelah saya bangun, ada gedungnya, ada ini semua, diambil sama organisasi saya. Pak, saya tanya, mohon maaf ya Pak, ya itu uang Bapak atau uang Tuhan? Iya, kalau uang Bapak marah. Kalau uang Tuhan ya enggak apa-apa. Mau dipakai untuk kerajaannya, bukan untuk organisasi. Kalau uang Bapak, terus gedungnya diambil organisasi, oh marah. Itu. Karena masih uangmu, belum uang Tuhan. Gitu. Kalau uang Tuhan ya dipakai untuk kerajaannya dong. Gitu. Kita jadi bendahara pengelola yang baik akan terima upahnya. Tapi kalau kita anggap uang kita, di situ orang pahit hati, marah, kecewa. Gitu loh. Gitu. Gitu ya. Iya. Gitu. Saya belajar dari Pak Petrus Agung itu. Kalau kalian nanti ke Bukit Doa Getsemani itu, ada bangunan-bangunan yang dulu dipakai untuk School of Acts, TSOA itu. Itu mereka nabur loh. Jual mobil, jual apa semua untuk bisa bangun itu dalam 6 bulan. Tapi waktu Tuhan bilang pindah sekolahnya ke Uli Stadium. Pindah gitu aja ditinggal. Nggak minta ganti rugi, nggak minta apa. Ya,
Itu, hatinya harus begitu. Kita lakukan untuk kerajaan Allah. Ada upahnya itu. Diperhitungkan Tuhan. Itu loh. Bukan milik kita sendiri. Itu loh. Ini masalahnya. Banyak orang iri. Wah, enak banget ya dia ya gitu. Iya. Ya, cerita lagi. Bill Wilson satu kali dia waktu baru merintis pelayanan ya. Sekarang kan saya bilang di 2 pagi yang kapan itu dia udah 1 juta loh. Anak banyak orang visi 1 juta, 1 juta. Dia 1 juta orang anak dilayani loh. Masih hidup loh. Belum generasi kedua loh. Satu kali waktu dia baru merintis di Bronx. Dia kan rambutnya panjang segini. Lihat nanti di YouTube cari Bill Wilson Metro Ministries gitu ya. Pakai sepatu Keds, pakai celana jeans. Jadi dia muda. Dia jalan di Bronx, daerah di New York yang polisi aja tahun 70-an tidak berani patroli di situ. Daerah orang kulit hitam semua, narkoba, pembunuhan, prostitusi, gangster semuanya. Dia orang kulit putih satu-satunya di situ. Waktu dia jalan di daerah Manhattan, yang gedung-gedung bertingkat, pebisnis, ya kan ada Wall Street, ada itu semua. Dia bilang ini, Tuhan, kalau melayani persekutuan di atas sana enak ya Tuhan. Pakai AC, pakai dasi, pakai jas. Nggak kayak di bawah sini Tuhan. Ditodong, dipukul, di ini semua. Sama di tempat aja sulit. Itu. Dia ngomong gitu. Roh Kudus ngomong. Memangnya kamu bisa di atas itu? Oh iya ya Tuhan. Nggak bisa aku. Karena di atas itu harus pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu pantofel. Dia pakai kaos, pakai celana jeans, pakai sepatu Keds, rambut panjang gitu. Setiap orang punya bagiannya, panggilannya, bekerja di ladang Tuhan. Ya, kerjakan aja dengan setia, dengan taat. Bukan karena, oh ya aku enggak mampu, enggak bisa makanya aku yang gini-gini aja. Bukan. Karena Tuhan yang menyuruh untuk melakukan itu. Oke, next. 2 Yohanes 1, 4-8. 2 Yohanes 1. Dua Yohanes 1 ayat 4-8. Yuk. 2-3. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Sekarang bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kelihatan apa yang telah kami kerjakan, tapi supaya kamu mendapat upahmu. Ya. Tetap di dalam pengajaran yang sudah diterima. Hidup dan menjaga pengajaran yang sudah diterima. Upah dari hidup dan menjaga pengajaran yang sudah diterima. Dan dia ngomong, nih, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Bukan perintah baru, ya kan? Yaitu supaya kita saling mengasihi. Inilah kasih itu, yaitu kita hidup menurut perintahnya. Ya, inilah perintah itu, kamu hidup di dalam kasih. Jadi banyak orang berpikir gini loh, kasih itu oh ya baik hati sama orang nolongi. Bukan, kasih itu bahwa kamu nuruti perintahnya Bapa itu. Dan waktu kamu nuruti perintah Bapa itu kasih. Gitu. Nah ini pengajaran setelah itu ya. Ada yang sudah muncul dan pergi seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia. Dia bilang itu penyesat dan antikristus. Nah kalau dia tidak datang sebagai manusia, kita ini tidak punya pengharapan untuk diselamatkan,
untuk nanti mengalami kebangkitan dan kemuliaan. Karena berarti belum dibayar. Yang bisa membayar darah dan daging adalah darah dan daging tuh, daging dan darah. Makanya dia datang menjadi daging itu supaya daging kita ini dibayar sama dia di atas kayu salib. Kalau dia tidak datang jadi manusia, siapa yang bayar? Kita masih berhutang. Gitu loh. Tidak bisa kita bilang, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Penyakit kelemahan kita yang ditanggung. Dosa kita sudah dipakukan. Tidak bisa. Itu. Ya, nanti baca sendirilah. Sejarah gereja itu semua ini ada. Ya. Jadi dia pura-pura aja jadi manusia. Tidak benar-benar manusia. Kalau dia tidak benar-benar menjadi daging. Mengambil bagian dalam kelemahan kita. Ya. Ibrani bilang apa? Kita punya imam besar yang seperti itu. Yang telah dicobai dalam segala hal, hanya dia tidak berdosa. Makanya dia ngerti pergumulan kita. Dia bukan hanya dari jauh. Dia ngerti apa yang menjadi pergumulan kita. Itu. Ya. Jadi waktu kita tetap tinggal dalam pengajaran itu, akan dapat upahnya. Tapi kalau menyimpang, nggak ada. Itu. Dari mana? Dari perintah ini loh. Dari pengajaran yang sudah diterima. Bukan perintah baru. Ya kan? Perintah untuk saling mengasihi. Nah, kasih adalah hidup menurut perintahnya. Menurut kehendaknya. Menurut firmannya. Menurut isi hatinya. Ya kan? Saya sering cerita. Saya melakukan banyak hal, tapi waktu saya tanya Tuhan, dia tanya, apakah kamu pernah tanya sama aku suka atau enggak? Yaitu melakukan banyak hal, tapi tidak menurut perintahnya. Itu. Oke, sekarang Kejadian 15 ayat 1 baru lagi. Upah melepaskan hak. Yuk, Kejadian 15 ayat 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Loh, kok tiba-tiba muncul ini? Coba baca dulu. Pasal sebelumnya, Kejadian 14, 21 sampai 24. Kejadian 14, 21 sampai 24. Yo, 23, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikan padaku orang-orang itu, ambillah untukmu harta benda itu. Tapi kata Abram pada Raja negeri Sodom, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka mengambil bagiannya masing-masing. Jadi Abram barusan perang, ya kan, melawan sebentar. Dia membebaskan Lot kan, Lot ditawan. Baca dulu. Ya, jadi ini persekutuan raja-raja itu mereka menculik ini Lot itu dan keluarganya. Nah, Abraham mengerahkan orang-orang yang dia didik di dalam kemahnya itu untuk membebaskan mereka. Nah, Raja Sodom ini termasuk yang ikut dikalahkan karena Lot kan tinggal di Sodom, ya kan. Terus waktu menang Raja Sodom mau ngasih harta benda jarahannya itu kepada Abraham. Tapi Abraham bilang, aku tidak mau ngambil. Kenapa? Nah ini di sini loh. Ada bagian-bagian di mana kita tidak boleh terima itu. Itu. Ngertinya dari mana? Ngertinya ya dari Roh Kudus. Ada bagian-bagian ketika kita pelayanan, Tuhan bilang, lepaskan hakmu untuk itu. Tidak boleh diterima. Itu semua ya. Nanti waktu kamu melepaskan hak itu, Tuhan akan bilang, aku perisaimu, upahmu sangat besar. Itu. Karena dia lepaskan itu, dia dapat upah dari Tuhan.
Gimana cara praktisnya? Ya cara praktisnya gampang. Kalau kamu melakukan sesuatu, kemudian kamu terima, tanya, Tuhan bilang itu bukan bagianmu, lepaskan. Atau Tuhan bilang tidak boleh terima. Ya kan? Saya pernah cerita, kapan hari ada orang nanya-nanya terus, dan Tuhan bilang tidak boleh terima apapun. Tidak boleh terima apapun. Itu, ya, itu. Sampai yang terakhir, berikan berkat, tulisannya penginjilan. Oke, kalau penginjilan saya salurkan langsung gitu kepada yang mau bikin KKR penginjilan. Itu aja. Gitu. Tidak boleh. Ini melepaskan hak. Kan Abraham sudah perang. Dia perang pakai biaya sendiri. Dia menang. Dia dapat jarahan. Harusnya memang haknya Abraham. Ini hak loh. Jadi melepaskan hak itu ya memang sesuatu yang harusnya punya kita. Gitu. Seorang yang bekerja patut mendapat upahnya, ya kan? Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Gitu. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Terus semua ada upahnya. Gitu. Tapi waktu Tuhan bilang tidak, ya ini kecerdasan rohani sih. Tanya Roh Kudus lah, gitu ya. Itu. Kamu nanti akan ngerti. Waktu Tuhan bilang, tidak boleh terima. Gitu. Ya, tidak diterima. Bukan berarti semua tidak kita terima, enggak. Gitu ya. Ngerti yang mana, tanya aja sama Roh Kudus, bergaul. Nanti kamu akan ngerti. Itu. Apakah berarti hilang? Ya enggak lah. Tuhan bilang, aku langsung loh. Tuhan bicara lewat penglihatan. Aku perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ya, oke. Terakhir, Matius 5, 43 sampai 47. Upah mengasihi dan berdoa untuk musuh. Matius 5, 43 sampai 47. Yuk, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata padamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam pada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? 47, udah kan? Ya, gitu. Jadi kalau orang mengasihi orang yang mengasihi kita, tidak ada upahnya. Pemungut cukai juga bisa, koruptor juga begitu. Kalau kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya? Sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, waktu mengasihi musuh, berdoa bagi mereka. Wah, ini bukan cuma melepaskan pengampunan. Kalau mengampuni aja masih sulit, bagaimana? Mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang menganiaya. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Dengan demikian menerima upah dong, ya kan? Karena dia bilang, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Berarti kalau kamu mengasihi orang yang membenci kamu, ada upahmu. Iya dong, gitu. Caranya bagaimana? Caranya kamu harus minta tolong Roh Kudus. Gitu loh. Tuhan, kasihku ini terbatas. Belum bisa aku mengasihi dia. Dan memang tidak bisa. Gitu. Aku minta kasih-Mu yang besar itu. Untuk aku bisa mengasihi dia. Gitu. Sebenarnya itu kunci. Kalau yang kecil-kecil kamu masih bisa. Nanti begitu yang sulit-sulit, yang berat, yang melukai, yang itu semua kamu gak bisa. Waktu kamu gak bisa. Kamu bilang ini, Tuhan, tidak bisa aku Tuhan. Gitu. Tapi aku tahu ini perintah, ini firman, aku mau melakukan. Karena itu aku minta kasih-Mu yang besar itu. Aku minta Tuhan, kasih-Mu yang besar itu. Itu ya. Aku minta hati-Mu yang besar itu. Nanti kamu akan dibuat jadi bisa. Dimampukan. Karena yang mengalir itu
kasihnya Tuhan, bukan kasihmu sendiri. Itu. Ya cuman kalau misalnya diomongin orang, di ini itu ya mungkin bisa. Gitu. Tapi yang berat-berat, itu kamu minta. Itu. Nah ada upahnya. Itu. Bagianmu apa? Kamu jujur dengan Roh Kudus bilang Tuhan, ini aku berulit Tuhan. Tapi ini firman-Mu. Ya kan? Karena mengampuni itu keputusan. Kamu nggak bisa tunggu orang itu untuk juga melepaskan pengampunan. Itu namanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi pemulihan itu dua pihak. Tapi respon orang itu bukan tanggung jawab. Ya, banyak orang, oh dia aja juga begitu. Itu bukan urusanmu. Urusan kita mengampuni, urusan kita mengasihi, urusan kita memberkati. Gitu loh. Dia nggak mau terima, dia nggak mau itu, apa-apa. Saya masih ingat satu orang yang nulis buku The Shack gitu loh, yang dibuat jadi film juga. Dia kan punya luka banyak dengan bapaknya gitu semuanya. Waktu dia nulis itu, ada satu adegan di film itu. Ada nggak ya di filmnya ya? Tapi di novelnya ada. Dia memeluk seorang laki-laki di padang yang indah itu semua. Itu sebenarnya gambaran dia rekonsiliasi dengan bapaknya. Dan dia bayangkan itu nanti di surga. Karena dia tidak pernah membayangkan itu akan terjadi di dunia. Itu. Tapi ternyata setelah dia pulih semua satu kali, bapaknya itu ternyata baca buku-bukunya dia, ini semua dengan itu, dan itu dipulihkan di dunia. Itu dia ngomong itu. Respon orang lain bukan tanggung jawab kita. Dan bukan urusan kita. Mereka berurusan sendiri sama Tuhan. Tapi pengampunan, melepaskan berkat, mengasihi, mendoakan itu bagian kita. Lakukan aja bagian kita. Itu. Lakukan aja bagian kita. Bagaimana cara mengasihi? Ngerti bahwa kita dikasihi. Gitu loh. Bahwa sebesar-besarnya dosa orang lain masih lebih besar dosa kita. Pengampunan Tuhan lebih besar dari kita, itu sumbernya. Kalau kita nggak ngerti kita sudah diampuni, ya kita sulit mengampuni. Kalau kita tidak ngerti kita dikasihi, kita sulit mengasihi. Itu aja. Jadi harus ngerti bahwa kasihnya Tuhan buat kita itu jauh lebih besar. Gambarannya apa? Orang yang sudah dihapuskan hutangnya, ya anggap aja mungkin dia 5 miliar. Tapi temannya utang 50.000 ditagih. Kan gitu. Ya dong. Masa kamu dikasih 5 miliar, temanmu utang 50.000. Tapi kan kenyataannya kalau kita nggak mau mengampuni itu kayak gitu loh. Kamu dikasih uang 5 miliar, tapi suruh orang lain utang 50.000 masih kamu tagih. Kan orang bilang kebangetan ya. Apalagi Tuhan. Aku mati buat kamu loh. Kamu tidak disuruh mati buat orang itu. Disuruh melepaskan pengampunan. Disuruh memberkati. Disuruh mendoakan. Itu aja. Dan ada upahnya lagi. Loh, enak kan? Itu. Ini semua enak sebenarnya. Gitu loh. Jadi kalau Tuhan nyuruh kita mengampuni, bekerja, melayani, melakukan yang tersembunyi, setia, firman, itu ada karena Dia mau memberi upah. Gitu loh. Ya, bukan karena Dia menuntut, bikin hidup kita sulit, bukan. Bukan. Dia ingin memberi, itu aja. Dan Dia sudah menyediakan, Dia suruh, Dia mau kita mengambil apa yang Dia sudah sediakan itu. Gimana caranya? Ya lakukan aja. Dengan pimpinan Roh Kudus, dalam kesetiaan, dalam ketaatan. Tuhan, tolongi, gitu ya. Terus, itu. Yuk kita berdoa.